Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu ini dia yang udah saya pegang. Cara menanam tanaman bunga anggrek agar subur dan rajin berbunga di rumah. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah tanaman anggrek saya yang udah saya tanam di rumah. Ini umurnya adalah 1 tahun. Dan jenisnya adalah jenis anggrek dendrobium. Kenapa harus anggrek dendrobium? Karena buat saya anggrek dendrobium itu mudah perawatannya dan lebih suka berbunga dibandingin dengan jenis-jenis dari bunga anggrek yang lainnya seperti anggrek bulan, vanda, dan lain sebagainya. Emang jenis bunga anggrek di Indonesia ini banyak sekali macamnya, dan sangat banyak keindahan bunga-bunganya yang dihasilkan dari variasi atau jenis bunga anggrek tersebut. Oke guys, anggrek seperti yang saya bilang tadi itu banyak sekali macam dan jenisnya ya. Di Indonesia itu ada anggrek bulan, anggrek jenis vanda, ada anggrek tanah, ekorusa, dendrobium, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tapi kali ini saya akan bahas 2 macam jenis aja, yaitu anggrek dendrobium dan anggrek bulan. Kenapa kok 2 aja sih yang dibahas? Ya karena pertama durasi waktu, dan yang kedua adalah 2 jenis anggrek inilah yang banyak ditanam oleh para pencinta anggrek di Indonesia. Karena untuk anggrek dendrobium dan anggrek bulan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, buat para pemula khususnya yang lagi bingung mau nanam jenis anggrek apa sih? Kalau saya rekomendasikan itu lebih baik buat para pemula yang baru pengen coba-coba untuk menanam jenis anggrek apa, lebih baik tanamlah anggrek dari jenis anggrek dendrobium. Sebelumnya saya akan kasih detail dari masing-masing anggrek dendrobium dan anggrek bulan ya. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah jenis anggrek dendrobium yang sudah mengeluarkan spike ini. Spike itu apa? Spike adalah ini calon bakal bunga yang mungkin ini 1 minggu lagi bakalan pecah bunganya, dan bunganya pasti indah sekali. Nanti akan saya unjukkan ya di video saya yang lain. Nah, kembali lagi ke penjelasan anggrek dendrobium. Anggrek dendrobium itu ciri-cirinya yaitu daunnya agak panjang dan kecil. Terus jenis dan coraknya itu lebih banyak variasinya dibandingkan anggrek bulan. Yaitu jenis corak warnanya lebih variasi, garis-garisnya, tekstur segala macam banyak sampai ratusan itu jenis coraknya. Teman-teman bisa lihat di searching Google, itu banyak sekali jenis-jenis dari variasi tanaman anggrek dendrobium itu. Ada yang berwarna ungu, corak putih, hitam, merah, wah banyak sekali. Jadi lebih banyak pilihannya ya. Untuk jenis anggrek bulan itu memang bunganya itu ukurannya lebih besar daripada anggrek dendrobium ini. Tapi dia mempunyai kekurangan yaitu jenis coraknya itu terbatas, paling ya warna-warna dasar seperti merah, putih, ungu, pink. Jadi seperti itu tuh aja, nggak ada corak dan warna pilihan yang lain. Kalau pengen warna yang cerah, terang, dan warna-warni, pilihlah anggrek dendrobium. Kalau pengen dengan ukuran bunga yang besar, terus warnanya yang ya tidak terlalu banyak pilihan, pakailah atau pilihlah anggrek bulan. Lalu perbedaan selanjutnya adalah apa? Yaitu masa berbunga. Untuk anggrek dendrobium ini berbunga dalam 1 tahun itu bisa 3 atau 4 kali, ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali, jadi lumayan cepat ya. Dibandingkan dengan anggrek bulan itu dalam 1 tahun cuma sekali berbunga. Ya, jadi buat para pemula nih yang baru tanam anggrek, kok anggrek saya tidak berbunga ya, udah lama sekali.
bahkan udah lebih dari 1 tahun atau berbulan-bulan. Nah, jadi teman-teman harus kenali dulu ya jenis anggrek apa yang teman-teman tanam atau rawat itu, apakah anggrek dendrobium ataukah anggrek bulan. Nah, lalu perbedaan selanjutnya apa? Lalu perbedaan selanjutnya adalah masa awet dari si bunga anggrek ini ya. Untuk anggrek dendrobium ini walaupun lebih sering berbunga, tapi usia bunganya itu tidaklah lama, palingan sekitar 2 minggu dia udah mulai layu dan mati dan harus dipotong. Tapi untuk anggrek bulan itu sekali berbunga, walaupun itu 1 tahun sekali, itu awet bunganya bisa 1 bulan lebih, bisa 1,5 bulan, bahkan ada yang bisa sampai 2 bulan kalau benar-benar ada perawatan ekstra dari tanaman anggrek bulan itu sendiri. Nah itu ya. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yaitu untuk batang. Nah ini untuk batang bunga tanaman anggrek dendrobium, kalau setelah berbunga itu lebih baik dipotong karena tidak ada kemungkinan untuk berbunga lagi dari ini batang utama bunganya. Itu setelah berbunga, bunga dendrobium jenis dendrobium ini tidak akan berbunga lagi pada ujung-ujung dari batang utama bunga ini ya. Itu tidak akan keluar bunga baru. Beda dengan anggrek bulan, apabila dia setelah berbunga, itu batang utama bunganya jangan dipotong karena masih ada kemungkinan keluar bunga lagi dari ujung tunas utama bunganya. Oke. Jadi itu ya 2 perbedaan dari antara bunga anggrek dendrobium dan anggrek bulan. Tapi selain itu juga ada persamaan dari kedua anggrek ini. Selain itu tadi yang sudah saya sebutkan dari perbedaan-perbedaannya, yaitu persamaannya apa? Persamaan dari anggrek bulan dan anggrek dendrobium itu sama-sama tidak suka dengan media tanam yang terlalu basah, lalu juga tidak suka dengan matahari terik ya guys. Jadi saran saya untuk peletakan dari tanaman anggrek dendrobium ataupun anggrek bulan itu jangan ditaruh, misalkan potnya ini, tanaman ini jangan ditaruh di dalam ruangan ataupun di luar ruangan yang terkena matahari langsung. Jadi simpanlah atau taruhlah tanaman anggreknya itu ya di bawah kanopi. Jadi syaratnya harus sirkulasi udara yang baik dan suasana yang terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Itulah lingkungan yang pas untuk tanaman anggrek dendrobium dan anggrek bulan. Oke guys. Lalu untuk detail dari media tanam dan cara pemupukannya seperti apa, nanti akan saya jelaskan detailnya ya. Terus untuk pupuknya ini saya tidak pernah memakai pupuk-pupuk yang dijual-jual treatment pada pencinta anggrek ya. Ada yang disemprot khusus untuk bunga. Ya bagus sih, cuman karena saya nutrisinya itu menurut saya itu nggak jauh beda. Jadi saya memakai teknik pemupukan yang biasa saya lakukan pada tanaman-tanaman lain umumnya, yaitu misalkan tanaman mawar, tanaman petunia. Itu pupuknya sama dengan pemberian pupuk pada anggrek ini. Jadi saya tidak pernah memakai pupuk khusus untuk anggrek ya. Tapi teman-teman kalau mau pakai pupuk khusus anggrek ya nggak masalah sih. Cuman karena teknik saya itu menggunakan pupuk yang sama dengan tanaman-tanaman lain, ya udah saya pakai aja. Buktinya berbunga kan? Nah, oke. Sekarang kita lihat ya detail media tanam dan teknik cara pemupukannya. Ini dia. Oke guys, ini detailnya seperti ini. Nah, ini potnya adalah pot sabut kelapa yang modelnya seperti ini. Ini saya beli di Shopee ya. Sebenarnya untuk pot itu bebas, selain dari pot sabut kelapa ini, yaitu pertama pot yang menggunakan gerabah. Itu buat teman-teman yang agak malas untuk menyiram tanaman anggrek, bisa menggunakan pot
dari gerabah atau tanah liat, karena pot gerabah itu lebih mudah menyerap air, jadi airnya tetap terjaga kelembapannya. Tapi buat teman-teman yang suka menyiram, ada waktu lenggang, bisa pakai dengan pot yang berasal dari bahan plastik seperti pot pada umumnya. Hanya saja nih, yaitu bagian bawahnya drainasenya itu lubang-lubang yang diperbesar. Nanti akan saya kasih cara memodifikasi dari pot plastik yang dipakai untuk tanaman anggrek. Oke, ini karena saya potnya unik dari sabut kelapa, makanya saya pakai ini. Tapi ingat teman-teman, kalau memakai pot sabut kelapa ini harus direndam 2 hari dulu dengan larutan fungisida, diganjel batu biar tenggelam. Karena apa? Karena sabut kelapa yang belum direndam itu masih mengandung bahan yang tidak baik untuk perkembangan tanaman apapun. Jadi itu sebelum saya pakai, saya rendam dulu 2 hari dengan larutan fungisida. Lalu untuk drainasenya ini lihat. Nah, ini bawahnya cuma pakai kawat-kawat seperti ini ya. Ini bukti bahwa tanaman anggrek itu tidak suka dengan media tanam yang terlalu basah atau lembab sekali, karena mudah busuk. Karena tanaman anggrek biasanya itu kalau nggak tahu itu sering busuk akar, busuk batang ataupun busuk daun. Itu karena media tanamnya terlalu lembab. Nah, caranya dengan membuat lubang dari drainase pot apapun yang dipakai itu diperbesar lubangnya. Jadi air lebih mudah keluar dari si pot atau media tanam yang kita pakai. Lalu untuk media tanamnya seperti apa? Ini media tanam yang saya pakai itu beda dengan media tanaman pada umumnya. Tidak menggunakan tanah, sekam bakar dan lain sebagainya. Karena yang saya bilang, tanaman anggrek ini tidak suka media tanam yang lembab atau basah. Maka pada paling dasar, ini paling bawah, saya beri bongkahan bata merah seperti ini. Lalu dicampur dengan ini dia. Ini adalah arang batok. Sebenarnya bisa pakai arang batok ataupun arang kayu, terserah. Cuman karena ini space-nya ini cukup kecil, jadi saya menggunakan arang batok. Cuma ini aja sih. Kalau teman-teman ada cacahan pakis yang biasa dipakai untuk media tanam dari cacahan pakis yang biasa dipakai untuk media tanam tanaman tanduk rusa, bisa dipatah-patahin atau diremas-remas campur dengan media tanam ini, yaitu dari arang batok dan pecahan bata merah. Lalu ini bisa lihat teman-teman. Nah, ini adalah pupuk kambing. Perawatannya seperti apa? Ya ini dia. 1 bulan sekali saya beri pupuk kambing di atasnya. Lalu untuk pemupukan seperti sama pada pemupukan yang saya berikan pada tanaman mawar, yaitu 2 minggu sekali. Untuk bulan pertama, 2 minggu pertama istilahnya ya, 2 minggu pertama saya beri pupuk AB Mix. Pupuk AB Mix cara pembuatannya ada di video saya yang lain, yaitu cara pembuatan AB Mix pada tanaman mawar. Lalu minggu kedua pada bulan pertama dikasih pupuk kocor NPK. Cara pembuatan pupuk NPK cair ada di video saya yang lainnya juga. Cara pembuatan pupuk kocor NPK 16 sudah ada, teman-teman bisa cek ya. Lalu 3 atau 4 hari sekali. Jangan lupa penyiraman dengan pupuk organik, bisa lihat juga di video saya yang lain. Lalu penyemprotan pupuk Gandasil B seminggu sekali. Cara penyemprotannya ada juga videonya yang lain. Nah, pokoknya udah lengkap ya, di channel saya ini lengkap sekali. Lalu untuk tanaman yang terkena busuk batang atau busuk daun, ini pasti teman-teman yang pernah menanam anggrek pernah mengalami ya. Ini contoh dari tanaman anggrek saya yang hampir terkena busuk daun.
Ini dia. Nah, ini di ujungnya udah mulai menghitam. Karena saya cepat tanggap, saya semprot langsung dengan larutan fungisida di tin. Kalau penyakitan bisa disemprot 2 hari sekali. Nanti kalau udah sembuh bisa berhenti ya. Nanti dia akan mengering seperti ini dan tidak menjalar ke daun-daun yang lain. Tapi kalau busuknya itu udah merembet ke hampir 1 daun, lebih baik daun yang sakit kita potek dan kita buang agar tidak menjalar ke daun-daun yang lainnya. Oke guys, jangan lupa semprot larutan di tin ya. Jadi untuk penyiramannya yaitu 3 atau 4 hari sekali untuk tanaman yang menggunakan media tanam plastik atau sabut ya. Pot yang sabut ini bisa 3 atau 4 hari sekali dengan pupuk organik. Tapi kalau menggunakan gerabah, potnya itu bisa disiram seminggu sekali. Jadi ini ya bukti bahwa saya tidak memakai pupuk khusus untuk tanaman anggrek. Saya cukup menggunakan pupuk yang udah saya sebutkan tadi dan ini hasilnya. Karena pupuk AB Mix itu sangat dahsyat nutrisinya dan ini buktinya sudah mulai berbunga. Oke guys. Jadi itu aja ya teknik cara penanaman tanaman anggrek agar selalu subur dan rajin berbunga. Oke guys, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.